pemukiman, ini persentase atau kemungkinan masih adanya jasad yang belum ditemukan itu sudah mulai berkurang dan sudah mulai sangat kecil persentasenya. Saat ini juga pemerintah daerah berdasarkan data catatan sipil melakukan terus identifikasi dan pencocokan data korban by name by address yang nantinya akan menjadi dasar penentuan hak-hak ahli waris korban berkaitan dengan huntara, relokasi pemukiman, dana santunan, dan lain-lain. Per hari ini kita mengalami kenaikan jumlah korban jiwa menjadi 1.138 jiwa. Sekali lagi tentu saja doa dan simpati yang mendalam terus kita sampaikan pada keluarga korban. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian untuk korban hilang ini masih tercatat 163 jiwa. Ini yang tadi kami sampaikan, pencarian masih terus dilakukan, tetapi dari tim SAR gabungan sudah menyampaikan untuk kemungkinan masih adanya jasad di lokasi-lokasi pemukiman, titik pusat aktivitas warga itu sudah sangat kecil. Sementara itu masih ada 449.846 jiwa saudara-saudara kita yang masih mengungsi. Ini juga terbagi dua, ada yang mengungsi di titik-titik pengungsian, di tenda-tenda sementara, maupun ada yang mengungsi secara mandiri di rumah keluarga, saudara maupun kerabat. Terkait dengan nanti penanganan warga yang mengungsi ini, ada dua skema yang nanti akan saya jelaskan di belakang. Untuk update daerah yang saat ini sudah menetapkan status transisi darurat, total 19 kabupaten kota telah menetapkan status transisi darurat. Ada 6 kabupaten kota di Aceh, 6 di Sumatera Utara, dan 7 di Sumatera Barat. Sementara itu masih ada 4 kabupaten kota yang saat ini masih dalam proses penetapan SK peralihan dari status tanggap darurat menuju transisi darurat. Perbedaannya apa? Pada saat daerah masih pada status tanggap darurat, ada dua komponen penting prioritas yang dilakukan. Pertama, pencarian pertolongan korban, kemudian pemenuhan kebutuhan logistik warga yang terdampak. Di samping itu tentu saja pembukaan akses jalan, pemulihan sektor komunikasi, dan pemenuhan sektor energi dan air bersih. Pada saat transisi darurat, 5 aspek ini masih terus dilakukan, tetapi kemudian misalkan untuk aspek pencarian dan pertolongan, di titik-titik tertentu mungkin prioritas pencarian sudah mulai dikurangi. Karena seperti tadi, kemungkinan ditemukannya jasad di pusat-pusat pemukiman, aktivitas warga itu sudah semakin kecil, mungkin ini dikurangi, dan pemerintah bersama pemerintah daerah mulai menyiapkan langkah-langkah fase awal rehabilitasi dan rekonstruksi. Salah satunya adalah pembangunan hunian sementara dan hunian tetap. Berjalan dilakukan pembersihan kawasan, pembersihan lingkungan, dan revitalisasi infrastruktur. Untuk akses jalan, jembatan, dan proses pembersihan, seperti kita ketahui untuk Sumatera Barat dan Sumatera Utara, ini relatif untuk akses jalan nasional ini sudah pulih. Memang di Aceh ada beberapa titik, tetapi perkembangan per hari ini sangat signifikan. Ada 2 koridor utama jalur akses darat di Provinsi Aceh, koridor lintas barat dan lintas timur. Sekarang kalau kita lihat untuk koridor lintas timur yang merupakan jalur utama yang menghubungkan Banda Aceh dan Kota Medan, ini sebelumnya ada beberapa ruas hingga 13 ruas titik yang belum bisa ditembus. Tapi per hari ini kita lihat untuk jalan terputus sudah tidak ada dan jembatan terputus itu juga sudah fungsional. Artinya satu titik jembatan utama Kutablang yang selama ini memang dioptimalkan, dikebut proses perbaikannya, per hari ini pukul 14 siang tadi itu sudah terhubung. Artinya ini jalur lintas timur secara otomatis itu sudah fungsional. Sebelumnya
jalur lintas barat ini juga sudah fungsional. Tentu saja ini alhamdulillah satu progres yang sangat signifikan di tanggal 27 Desember sesuai target yang sebelumnya disampaikan oleh Kementerian PU untuk lintas timur dan lintas barat itu sudah fungsional. Ini beberapa laporan dari lapangan khususnya terkait dengan jembatan Kutablang yang tadi sudah bisa dilalui dan ini merupakan akses kunci yang merupakan titik terakhir yang sedang dikerjakan oleh Kementerian PU untuk menghubungkan koridor lintas timur, koridor utama antara Banda Aceh dan Kota Medan. Alhamdulillah ini per hari ini sudah selesai. PR kita memang masih ada di koridor C lintas penghubung antara Biren ke Bener Meriah dan lintas tengah mulai dari Pidi, Takengon, Gayo Lues hingga Kutacane. Ini ada beberapa titik tetapi relatif ini sudah sangat berprogres sesuai dengan target yang sebelumnya disampaikan oleh Kementerian PU. Ada beberapa titik jembatan yang sudah fungsional dari 5 yang dikerjakan. Akses jalan tinggal 1 titik yang masih dikerjakan. Kemudian untuk jembatan terputus ini memang masih dikerjakan 3 jembatan tetapi sudah fungsional melalui jalur alternatif. Untuk lintas tengah dari Biren, Takengon, Gayo Lues dan Kutacane ini masih ada beberapa titik yang sedang dikerjakan dan kita harapkan ini di akhir Desember ini seluruhnya sudah bisa diselesaikan sehingga kalau lintas timur, lintas barat dan lintas tengah hingga lintas penghubung ini sudah selesai dikerjakan secara otomatis tentu saja arus orang, barang, logistik dan perangkat-perangkat lain, suku cadang infrastruktur, alat-alat yang diperlukan untuk kemudian memperbaiki akses listrik, telekomunikasi dan lain-lain tentu akan bisa dipercepat dan dioptimalkan. Ini rekapitulasi dari Kementerian PU bahwa untuk titik longsoran sudah 89%, longsoran tebing sudah 96%, longsoran sebagian jalan sudah 75%, dan badan jalan putus yang sudah diperbaiki sudah 80%. Artinya kita makin dekat dengan target-target yang sudah ditetapkan dan semua masih berjalan sesuai dengan perencanaan dan kita harapkan memang di akhir Desember ini untuk sektor infrastruktur perhubungan ini sudah selesai. Ini ada beberapa progres yang dilakukan oleh Kementerian PU, Satgas Jembatan yang dikomando oleh Bapak Kasat Jenderal Maruli terus bekerja siang dan malam mempercepat agar target-target penyelesaian ini bisa benar-benar tercapai. Tidak hanya di Aceh, ada beberapa titik jembatan Beli yang juga sedang dikerjakan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat dan ini juga masih terus dioptimalkan dan dipercepat proses penyelesaiannya. Di samping pemulihan sektor darat, satu hal yang menjadi atensi kita adalah tadi di bagian tengah Aceh Tengah dan Bener Meriah ini masih ada beberapa titik yang masih diperbaiki.